Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Extreme. Dan di siang hari ini, semoga seluruh teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk kembali ke cerita yang berpart ya. Dan untuk memanjakan teman-teman semua, kita akan mencoba memberikan variasi kisah ya, yang kemarin untuk cerita part di awal dari Mas Restu, lalu part kedua di part selanjutnya adalah kisah dari Bang Beben dari Kalimantan, dan kali ini kita akan membawakan kisah dari Mas Kalong. Wah, Mas Kalong salah satu penulis hebat juga ya, jadi teman-teman yang suka baca bisa baca di Karya Karsa maupun ada di Twitter Mas Kalong yang masih aktif juga sampai saat ini. Dan pada kali ini kita memilih Sewu Jiwo karena kisahnya keren banget dan pokoknya ikutin aja deh. Dan partnya tidak akan terlalu banyak ini. Kita buat partnya seminim mungkin, lebih pendek daripada Sandah kemarin. Jadi Sandah kemarin 6, berarti ini kurang dari 6. Dan kami juga mengucapkan kepada teman-teman yang masih setia di ketiga channel kami. Dan buat yang baru bergabung, halo, jangan lupa ya diklik dulu tombol merah subscribe-nya. Dan jangan lupa lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor, masuk. Awal petaka di keluarga Mas Yadi. Hujan gerimis masih samar terdengar, bersamaan dengan suara teriakan malang seorang lelaki. Sedangkan lengkingan parau yang sedari tadi menyayat hati itu tak mampu membuat perempuan yang ada di hadapannya bergeming. Ia hanya mampu melihat, menyaksikan kejadian yang tengah terjadi. Rumah sederhana yang dikelilingi oleh kebun dan ladang itu tampak masih kokoh. Sedang yang ada di dalamnya terdapat lelaki yang masih berusaha mencoba untuk membebaskan diri dari tali yang sudah membelenggunya. Berjuang untuk menyelamatkan hidup istrinya, dia sendiri menyaksikan tubuh istrinya sedang digerayangi oleh sosok yang sangat dirinya kenal. Hatinya merasa tercabik-cabik, jiwanya meronta melihat semua kejadian di depannya. "Saya mohon, Pak, jangan istriku. Ini semua kesalahan saya. Jadi biarkan saya yang menanggungnya," teriaknya sambil memohon. Keringatnya tak henti bercucuran, yang mana seluruh tubuhnya kini sudah basah. Lelaki itu kembali berteriak, memohon kepada sosok lelaki yang kini mulai mendekat ke arah wanita yang berdiri dengan tatapan kosong. "Terima kasih sekali, Kang. Setelah ini istrimu murni menjadi istriku. Apa saja yang kamu inginkan bakal saya kabulkan," ucap sosok lelaki itu. "Ayo, Nduk, buka pakaianmu," sambung lelaki itu masih dengan ucapan yang dingin. Dan benar saja, setelah kalimat itu terucap, wanita itu pun mulai perlahan membuka kancing bajunya satu persatu seolah menuruti semua perintah dari lelaki itu. Tak lama kemudian, pakaian yang dikenakan sang wanita pun terlepas, menampilkan kemolekan dari tubuh sang wanita yang begitu menggoda. Tampak senyuman tipis menyungging menghiasi ujung bibir si lelaki. Ia pun segera melakukan usaha terakhirnya untuk menyetubuhi sang wanita dengan disaksikan oleh suaminya sendiri. Jiwanya benar-benar terguncang hebat kala sosok lelaki itu berkali-kali melakukan adegan tak terpuji. Perbuatan ketidaktahuannya yang dilakukan sang lelaki menimbulkan akibat yang begitu pahit yang harus dirinya terima. Karena masalah ekonominya membuat mata dan hati Yadi buta, dan tanpa memikirkan akibat yang akan dirinya hadapi, mengambil tumpukan uang dari korban kecelakaan tunggal. Beberapa saat Yadi memandang diam tubuh sang istri yang kini terbujur lemas tak berdaya di atas ranjang bertilam kain putih transparan. Pecahan-pecahan memori pun kembali menyusup dari dalam kepala, mengusik hati nuraninya. Sebenarnya, dari dalam lubuk hatinya, Yadi merasa sangat bersalah. Sudah mengambil yang bukan haknya, namun lagi-lagi dengan alasan ekonomi, setan berhasil membisikkan, membuatnya menjadi serakah. Terjadi jeda beberapa saat ketika Yadi mulai tersadar sepenuhnya. Dirinya pun terbangun dengan tubuh yang sudah dibasahi oleh keringat.
Sampai tak lebih dari 5 tarikan nafas, Yadi memalingkan wajahnya ke arah Warni yang sedang terlelap di sebelahnya. Rasa takut dan khawatir sudah mulai memenuhi benaknya, berharap semua yang ia lihat di mimpinya tidak terjadi. Setengah jam kemudian, Yadi pun memaksa tubuhnya untuk bangkit. Tulangnya terasa nyeri dan linu, seakan apa yang baru dimimpikan seolah nyata. Ia kemudian bergegas menuju kamar mandi untuk menunaikan hajat rutinnya. Selesai membuang hajat, Yadi pun hendak merebahkan tubuhnya kembali, namun tertahan oleh rasa penasaran yang sedari tadi mengganggunya. Dengan langkah tertatih, ia pun lalu berjalan ke arah lemari yang terletak di sebelah ranjangnya. Sejenak ia terdiam sebelum membuka pintu lemari sampai pada 5 tarikan nafas berikutnya. Setelah yakin dan mantap, Yadi membuka pintu lemari. Dicarinya sesuatu yang membuat rasa penasarannya semakin membuncah sampai pada tumpukan baju yang paling belakang. Apa yang ia cari ternyata masih ada di sana. Sebuah kantong plastik berwarna hitam. Matanya melirik bungkusan yang kini sudah ada dalam genggamannya. Untung masih ada, ucapnya lega. Apakah Yadi akan percaya atas apa yang baru saja dialami itu akan terjadi? Tidak. Untuk sementara, Yadi masih berpikir kalau itu tadi hanyalah bunga mimpi saja. Yadi mengada-ngada alasan demi membenarkan apa yang barusan ia alami dalam mimpinya. Yadi pun bergegas untuk kembali menutup pintu almari dan menyimpan kunci. Bersamaan dengan itu, petir dan kilat dengan suara gemuruh mulai menggelegar, menandakan hujan akan segera turun. Tak hanya alam, bahkan sosok yang kini sedang berdiri di sudut kamarnya melihat dan menyaksikan Yadi sedang tersenyum bahagia. Sesaat dia akan merencanakan sesuatu dengan tumpukan uang yang ada dalam kantong tersebut. Dan sekali lagi, tanpa ia sadari bahwa malapetaka akan segera menyambangi, menuntut ganti nyawa setelah apa yang akan Yadi lakukan dengan uang itu. Pagi itu, tak seperti biasanya, Yadi melajukan sepeda besinya sedikit lebih kencang. Ia tidak peduli dengan suasana alam yang masih berkabut dan ramai oleh beberapa warga sekitaran yang sedang berjalan hendak pergi ke sawah. Matanya terlihat fokus ke depan, menatapi jalanan sambil sesekali berteriak memberikan isyarat agar diberi jalan pada laju sepedanya. Kurang lebih 20 menit, Yadi pun membelokkan sepedanya, memasuki jalan sedikit lebih lebar. Pedal semakin digenjot membuat sepedanya melesat lebih cepat. Hingga tak lebih dari 10 menit, Yadi pun memelankan laju sepedanya saat matanya melihat tak jauh lagi sebuah pasar ramai yang menjadi ladang dirinya mengais rezeki. Namun sebelum ia memasuki lahan parkir, Yadi pun mendadak menghentikan laju sepedanya, manakala dirinya yang hampir saja tertabrak mobil kijang. Kalau saja Yadi tak cepat-cepat menarik tuas rem, mungkin akan lain ceritanya. Di sebuah bangunan penuh ukiran dan berhalaman luas, bercat dominasi warna coklat tua, seorang lelaki tua sedang duduk bersama satu lelaki muda di halaman depan. Mereka seperti sedang membicarakan suatu hal yang sangat penting. Berkali-kali juga si lelaki tua itu tampak menimbang-nimbang atas keputusan yang akan ia ambil, sampai akhirnya kemantapan dan keyakinan si lelaki tua itu disambut oleh raut wajah si lelaki muda yang begitu serius mendengarkan. Sampai ketika si lelaki tua itu berdiri menatap tajam lelaki yang ada di hadapannya sebelum mengembuskan nafas panjang dan berucap, "Leh, rencana Bapak sudah bulat. Hanya dengan cara ini satu-satunya yang bisa meneruskan persekutuan dengan leluhur." Berat dan tegas suara yang terdengar. Wajahnya tak berpaling, masih menatap tajam ke arah sang anak. "Tapi Pak, nanti kalau Bapak meninggal, saya sama siapa di sini?" Liris suara si lelaki muda menjawab, seperti tertekan rasa takut yang tiba-tiba saja menyelimuti wajahnya. "Tenang, Le. Masih ada Mbak Kardi yang akan mengurus semuanya, termasuk mengurus dirimu," jawab si lelaki tua yang dikenal orang paling kaya. Dia adalah Sukirman. "Ya wes,
Bapak berangkat dulu. Mumpung jam segini orang-orang sedang sibuk berangkat ke pasar, sambung Sukirman sambil berlalu menuju ke arah garasi mobil. Sebuah kendaraan minibus keluaran tahun 2004 yang menjadi tunggangan setianya kini melaju meninggalkan rumah bak istananya menuju ke sebuah pasar kecamatan. Satu hal yang harus dirinya lakukan yaitu menabrakkan kendaraannya dan menunggu siapa yang akan mengambil bungkusan hitam yang sudah ia siapkan di jok belakang. Tak lupa, kembang setaman juga sudah ia siapkan sedari tadi di rumahnya setelah melakukan sebuah ritual pemujaan guna meneruskan persekutuan yang sudah ia lakukan sejak lama, sebuah tradisi keluarga. Hingga mobil kijang berwarna hitam itu keluar dari sebuah gang, memasuki jalanan aspal lebih lebar dan sepi. Pedal gas ia injak dalam-dalam agar laju kendaraannya pun semakin kencang. Sampai tak lebih dari 1 kilometer, mobil itu melaju kencang setelah Sukirman menyalip seorang pesepeda berkeronjot yang tampaknya akan menuju ke pasar. Buru-buru, Sukirman membanting setirnya ke kiri, membiarkan kendaraan yang ia tumpangi menabrak beton pembatas jalan dengan kecepatan penuh hingga ringsek di bagian depan. Melontarkan tubuhnya keluar dan membentur aspal dengan keras. Kejadian itu begitu cepat, sampai tubuh Sukirman terpental jauh keluar, membiarkan seseorang akan menolong lalu mengambil bungkusan yang ada di dalam mobilnya. Siapapun itu, karena dengan itu rencana Sukirman berjalan dengan lancar. Yadi menarik nafas dengan cepat. Dia panik. Mobil kijang yang baru saja menyalip dari arah belakangnya tiba-tiba saja menghantam keras pembatas jalan yang ada di sebelah kiri. Astaga, seru Yadi terkejut mendengar suara benturan keras dan melihat satu sosok yang terlempar keluar dari mobil yang menabrak beton pembatas. Seketika Yadi pun berlari menghampiri sosok yang terlempar itu. Wajahnya tegang, menyaksikan sebuah kecelakaan tunggal yang belum tahu siapa korbannya. Sampai sejenak Yadi pun terdiam, matanya awas guna memastikan sosok terlentang yang samar terlihat dari sorot lampu penerangan jalan. Tak lama kemudian, Yadi pun tertegun sambil meneliti seksama sampai akhirnya rasa kagetnya membuncah ketika dengan jelas matanya menangkap sosok itu. Ya, sosok yang amat ia kenal. Mas Sukirman, ucap Yadi lirih menyebut nama sosok yang terbaring di depannya dengan mata melotot. Tak seberapa lama, orang-orang di sekitaran yang beraktivitas di pasar pun berdatangan untuk membantu mengangkat tubuh Sukirman. Meskipun kala itu ada kejanggalan di mata Yadi, namun sejenak ia tepis mengingat saat itu ramai orang. Selang beberapa menit, akhirnya tubuh Sukirman pun dipinggirkan, menyisakan rasa ngeri dalam diri Yadi melihat luka dan juga darah dari tubuh Sukirman yang jelas-jelas ia saksikan terbentur dengan keras kala terlempar dari dalam mobil. Rasa penasaran Yadi pun semakin membuncah, menyulut saat dirinya tergerak untuk mendekati mobil kijang milik Sukirman yang tampak ringsek di bagian depan. Lama Yadi mengamati mobil dari arah luar, menatapi dengan seksama demi menjawab rasa penasarannya, hingga tanpa terasa ia pun lebih mendekat dan melihat ke arah dalam mobil. Sepintas biasa, seperti isi dalam mobil pada umumnya. Namun sebentar kemudian Yadi sedikit terlonjak kala mendadak hidungnya membaui satu aroma wangi bunga beraneka dari sudut belakang. Sedikit ragu ya di saat itu, sebab bau tak lazim yang ia cium itu begitu santer menyusup sampai akhirnya satu perasaan aneh mengalahkan kakinya yang ingin bergerak menjauh. Malah balik naik dan masuk ke dalam mobil. Tertegun Yadi seketika melihat satu kantong hitam tergeletak di ujung jok belakang, asal dari sumber wewangian bunga yang menusuk. Lagi-lagi perasaan ragu sebentar bertarung dalam batin Yadi antara bisikan untuk mengambil atau membiarkannya. Dan kembali jiwa Yadi terkuasai rasa penasaran hingga perlahan tangannya tergerak meraih bungkusan lalu membukanya. Mata Yadi seketika terbelalak melihat isi dari bungkusan kantong hitam yang baru saja ia buka. Tampak ekspresi wajahnya sebentar berubah demi tumpukan uang yang ada di kantong hitam milik Sukirman.
dalam jumlah yang sangat besar. Segera Yadi menutup bungkusan itu, lalu memasukkan ke dalam lipatan perutnya bertutup jaket yang biasa ia kenakan. Yadi pun segera turun dan tepat saat itu beberapa lelaki tegap berseragam polisi datang mendekat. Sejenak berbasa-basi, Yadi pun berlalu mendekati sepedanya. Sebelum Yadi menginjak sepedanya, dirinya sempat bersitatap dengan seorang lelaki tua yang menggeleng-gelengkan kepala, seolah seperti tengah memberikan satu isyarat padanya tentang satu hal yang ia telah lakukan. Namun, isyarat itu tak berpengaruh apapun buatnya. Hati dan pikirannya telah terasuki, dikuasai oleh tumpukan uang milik orang lain yang ia anggap sudah mati, yang baru sekilas ia lihat tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya akan ia terima di kemudian hari. Binar kebahagiaan terpancar dari raut wajah Sang Aryadi manakala ia pulang dengan membawa tumpukan uang yang terbungkus dalam sebuah kantong hitam. Uang yang seharusnya tidak ia ambil. Di samping bukan miliknya sendiri, juga dirinya tidak menyadari bila tumpukan uang itulah awal malapetaka yang akan datang bertubi-tubi. Namun godaan serta bisikan dari hatinya untuk menguasai membuat akal sehat Yadi mati, tak mampu membendung hingga membuatnya berpikir pendek, lalu memanfaatkan kesempatan di balik kematian seorang lelaki kaya raya yang meninggal akibat kecelakaan tunggal penuh kejanggalan. Lelaki yang sangat juga ia kenal, bahkan nama besar dari Sukirman sebagai seorang juragan berlimpah harta terdengar dan terkenal di beberapa kecamatan sekitaran kabupaten itu, membuat siapapun kala berhadapan dengannya akan tertunduk, merasa kecil, tergerus dengan sandang dunia yang tersemat di balik nama Sukirman. Tanpa tahu seperti apa laku Sukirman sendiri ketika mendapatkan harta dunianya yang membuat silau orang-orang di sekitaran. Kembali ke Yadi, guratan bahagia pun masih terus tersungging dari sudut bibir dan tiap lekuk kulit wajahnya. Ia yang tengah duduk di kursi tamu sambil menselonjorkan kedua kakinya di atas meja, tak menyadari jika di belakangnya ada sosok wanita yang sudah mendampinginya beberapa tahun. Tengah terdiam, memperhatikan penuh rasa heran akan sikapnya. Mas Yadi kenapa? Kok kayaknya lagi seneng banget? Tanya sang wanita yang tak lain adalah istri dari Yadi. Kala tak tahan lagi dengan rasa penasaran melihat sikap suaminya itu. Yadi pun sedikit tergelak kaget mendengar suara lembut istrinya yang kini sudah berdiri tepat di belakang sambil menyentuh bahunya, membuat sedikit rasa sukacitanya memudar. Namun tak berapa lama, perasaan itu pun kembali memancar, bahkan lebih terlihat jelas saat tangannya mengeluarkan sebuah bungkusan yang terselip di perutnya. Loh, apa itu mas? Tanya Warni, istri Yadi semakin terheran. Ini rezeki besar yang aku dapatkan hari ini, dan ini juga yang membuat aku bahagia, jawab Yadi penuh antusias disertai senyum tawa mengembang. Warni sendiri awalnya hanya mengerutkan kening, menatap penuh selidik ke arah bungkusan kantong hitam yang tengah dibuka perlahan oleh tangan suaminya. Tak lama, Warni pun terhenyak, melebarkan kedua bola matanya menatap lekat isi dari bungkusan yang berupa beberapa tumpukan uang yang masih terikat. Ya ampun mas, ini beneran uangmu? Ucap Warni seolah masih belum percaya dengan apa yang ia lihat. Iya dek, jawabnya disingkat. Hari itu, kebahagiaan seketika menyeruak dalam rumah sederhana Yadi. Warni, istri dari Yadi, tak henti-hentinya berdecak kagum dan juga memuji sang suami. Tanpa bertanya asal-usul dari mana suaminya mendapatkan uang sebanyak yang dirinya belum pernah miliki, ia tersenyum tertawa riang sembari merencanakan penggunaan uang itu untuk kebutuhan hidup mereka, tanpa tahu apa yang akan dirinya alami setelah hari itu. Di samping Yadi dan Warni sedang merasakan binar kebahagiaan, namun tidak untuk di tempat lain, tepatnya di kediaman Sukirman berada. Siang itu, selepas pemakaman Sukirman, lelaki yang seumuran dengan Yadi atau anak dari Sukirman yang biasa dikenal Kang Supri merenung di halaman depan. Walaupun berwajah sangar dan gagah, namun kalau sudah berurusan dengan kematian orang tuanya, anak mana lagi yang tak akan bersedih. Kopi apa teh Kang?
Ya, Yono sebenarnya lebih memilih kopi karena secangkir kopi panas selalu bisa mengusir rasa kantuk yang sekarang sudah mulai menggelayuti. Tapi Yono tahu sopan santun. Dia tahu dengan siapa sedang bicara dan di mana posisinya berada. Alih-alih berkata sebenarnya, Yono hanya tersenyum menanggapi tawaran Supri. "Gak usah repot-repot, Kang. Saya hanya sebentar kok." Sambil mengambil posisi duduk di samping Supri. Tapi sepertinya Supri tak terlalu memperdulikan basa-basi itu. "Bah, kopi 2," teriak Supri kepada Mbah Kardi ketika ia melihat kakek tua itu melintas. Buru-burulah Yono mengutarakan apa maksud dari kedatangannya. "Jadi gini, Kang. Semua pesanan almarhum Pak Sukirman sudah saya siapkan. Kira-kira mau dipakainya kapan, Kang?" Supri diam sejenak, matanya menerawang jauh ke depan seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. "Oh, sudah siap semua berarti." Supri terlihat ingin melanjutkan pembicaraan, tapi terlanjur terpotong ketika Mbak Kardi berjalan keluar sambil membawakan nampan yang berisikan 2 gelas kopi. "Kang, dengarkan saya. Saya tidak mau amanat yang Bapak saya titipkan gagal. Jadi sekarang tolong kabarkan kepada anak muda untuk kerja bakti. Sore itu akan diadakan kerja bakti untuk membersihkan gudang di belakang rumah. Setelah itu, malamnya akan dilaksanakan ritual tarik sukmo. Supri butuh beberapa orang untuk membereskan barang-barang yang tidak terpakai yang ada di dalam gudang belakang rumah." Yono pun mengangguk. Walau dia masih belum mengerti kenapa harus secepat itu, padahal hari yang ditentukan masih beberapa hari lagi. Tapi kalimat Supri berikutnya mungkin sedikit banyak menjawab semua pertanyaan yang ada di benak Yono, yaitu tentang keamanan. "Bah, menurut sampean gimana? Apakah terlalu cepat atau lebih baik? Saya khawatir kalau harus menunggu lama." Supri pun kemudian bertanya ketika Mbah Kardi muncul dari dalam ruangan dan hendak ikut duduk mengobrol. "Kalau saran Simbah, jangan terlalu buru-buru. Karena kita itu belum tahu apakah uang itu sudah dipakai atau belum. Sejatinya akan terjadi akad perjanjian kalau si penemu uang itu sudah membelanjakan uangnya. Jadi tunggu besok. Kalau memang sudah dipakai, air kendi yang ada di dalam kamar bapakmu akan berubah menjadi merah darah," jawab Mekardi menjelaskan. Yono dan beberapa orang lainnya pun mereka berkumpul di depan rumah Supri sore itu ketika Yono selesai mengirimkan pesan singkat setelah mendapatkan mandat dari Supri. Hingga tak butuh waktu lama setelah azan Isya berkumandang, acara kerja bakti sudah selesai. Malapetaka dimulai setelah Yadi dan Warni baru saja pulang dari berbelanja. Pukul 9 malam, saat mereka baru saja masuk dan mengemasi barang-barang belanjaannya, mereka kala itu dikejutkan oleh bebauan wangi yang memenuhi dalam rumahnya. Bagi Warni, bau itu sangat terasa asing, tapi bagi Yadi, ia ingat betul jika aroma itu pernah ia cium sebelumnya. "Mas, ini bau wangi apa ya? Kok aromanya aneh?" tanya Warni sambil menggusap hidungnya setelah baru saja selesai mengepaki barang belanjaan. "Bau apa sih, Dek? Aku kok nggak nyium bau apa-apa loh," jawab Yadi seolah tak menghiraukan. Namun dalam benaknya Yadi sebenarnya juga merasa aneh, sebab sangat jelas baginya aroma itu sama persis dengan bau yang pernah ia cium di dalam mobil Sukirman sewaktu terjadi kecelakaan. Terjeda sejenak, mereka berdua sempat terdiam sambil menyesapi wangi bunga Kamboja bercampur barus yang masih tercium, sebelum akhirnya menghilang perlahan. Meskipun suasana dalam rumah kembali tenang, namun tidak pada suasana hati dan juga pikiran Yadi. Ia merasa jika bau wangi itu ada kaitannya dengan kematian Sukirman. Tapi demi melihat Warni bahagia, ia pun mencoba menghiraukan rasa janggal dalam benaknya. "Mas, kamu mau kopi enggak?" tanya Warni yang melihat suaminya terdiam. Iya, Dek." Sedikit terbata Yadi pun mengiyakan tawaran istrinya.
Warni segera bergegas menuju ke arah dapur. Setelah mendengar jawaban suaminya, jari-jarinya kemudian menakari gula dan kopi ke dalam gelas. Akan tetapi, ketika ia hendak melangkah kembali ke tempat suaminya, Warni sedikit terjingkat dan mundur selangkah kala satu siutan angin dingin menerpa wajahnya. Tak hanya rasa dingin yang membuatnya terkejut, melainkan satu aroma yang sama sempat ia cium beberapa menit yang lalu kembali tercium pekat. Warni merinding, sempat ingin ia meninggalkan dapur dan memberitahu suaminya, namun ia urungkan. Manakala ketika Warni mengangkat cangkir yang berisikan kopi tersebut, tiba-tiba saja dari arah belakang ada sentuhan yang membuatnya terperanjat. Tapi keterkejutannya tergantikan oleh seulas senyum mengembang ketika tahu bahwa yang baru saja menyentuh dan merengkuh dari arah belakang adalah sosok Yadi. Apalagi saat Yadi mempererat pelukan dan menghembuskan nafasnya ke leher Warni, tampak mata Warni terpejam seolah tengah menikmati. "Mas, geli mas," ucap Warni lirih masih dengan mata terpejam. "Nanti saja mas, kopinya minum dulu," sambung Warni yang tak mendengar jawaban Yadi, tapi ia malah merasa jika suaminya ini semakin agresif. Yadi pun akhirnya menghentikan aksinya dan mengendurkan dekapan pada tubuh Warni. Kemudian perlahan ia melepaskan pelukannya serta beranjak meninggalkan Warni. "Loh, mau kemana mas? Ini kopinya taruh di mana?" tanya Warni saat melihat sosok suaminya mulai melangkah, namun tak menuju ke ruangan depan, melainkan ke arah belakang. "Mas," panggil Warni. Ketika Yadi tak menjawab dan terus saja berjalan tanpa menghiraukan dirinya, tepat sebelum tubuh Yadi menghilang keluar dari pintu belakang. Ia berhenti sejenak dan memalingkan wajahnya sebentar, menatap penuh arti sambil tersenyum ke arah Warni sebelum meneruskan langkahnya keluar. Aneh, pikir Warni tiba-tiba. Ia tertegun sebentar memikirkan sikap tak biasa dari suaminya. Sedikit ada keraguan meluncur dalam jiwanya, tapi cepat ia tepis. Ia memilih untuk mengangkat segelas kopi dan akan menaruhnya di meja ruang tamu. Mata Warni menciut, keningnya berkerut ketika dirinya baru saja keluar dari dapur dan melihat suaminya sudah duduk menyandar di kursi tamu. "Loh, Mas Yadi kok sudah di sini?" batin Warni. Warni pun lalu buru-buru meletakkan segelas kopi dan duduk di samping sosok Yadi, menatap sebentar sebelum menawarkannya. "Mas, ini kopinya." "Mas tadi ngapain di belakang?" sambung Warni setelah beberapa saat suaminya hanya terdiam. "Ke belakang? Kapan? Aku di sini dari tadi nggak kemana-mana," saut Yadi dengan mimik serius dan sedikit heran. "Kamu jangan bohong deh mas, tadi kamu beneran ke belakang kan? Terus meluk-meluk aku kan?" Warni yang menganggap suaminya sedang bercanda mulai meninggikan suaranya berharap suaminya hanya mengerjainya saja. Tapi sekali lagi, Yadi menjawab dan memastikan jika dirinya benar-benar tidak kemana-mana. Hal ini membuat Warni bingung dan dilanda gelisah. Ia ingat betul semua kejadian yang baru saja menimpanya. "Loh, lalu yang tadi aku lihat di dapur siapa?" Kali ini suara Warni bergumam lirih seperti tertekan rasa takut yang tiba-tiba menyelimuti jiwanya. "Mungkin kamu sedang berhayal, Dek. Sudahlah, gak usah dipikirkan. Toh kamu juga nggak kenapa-napa kan?" jawab Yadi mencoba menenangkan, walaupun dirinya sendiri juga mempercayai suatu keganjilan dari cerita istrinya. Setelah sedikit tenang, mereka berdua pun kembali mengulas rencana dalam penggunaan uangnya. Begitu antusias dan semangat mengindahkan hal-hal ganjil yang mereka alami setelah kedatangan uang itu. Hingga akhirnya Yadi yang sudah merasakan kantuk kemudian meninggalkan Warni yang masih sibuk dan larut dalam angan-angan keinginannya. Entah berapa lama Warni terhanyut dalam hayalannya sendiri. Tiba-tiba saja ia bangkit dan beranjak menuju kamar mandi untuk menunaikan hajat rutinnya. Setelah selesai menuntaskan hajatnya, Warni pun hendak kembali ke kamar. Namun langkahnya terhenti manakala pintu kamar mandi yang baru saja terbuka, matanya menangkap satu sosok yang tengah berdiri dalam posisi membelakangi. "Astaga, ngagetin aja sih mas," ucap Warni terkejut. Ternyata sosok yang tengah berdiri itu adalah suaminya. Akan tetapi sosok Yadi hanya terdiam sambil tersenyum tak membalas ucapan Warni. Sampai sosok Yadi yang menatap lekat tubuh Warni dari ujung kaki sampai ujung rambut membuat Warni sendiri merasa begitu aneh dengan sikap suaminya itu.
jantung Warni terpompa begitu cepat ketika dengan perlahan sosok Yadi berjalan mendekat. Malam itu, entah mengapa, ia merasakan hal lain saat berada tepat di hadapan sosok Yadi. Sebentar kemudian, tubuh Warni terasa tegang ketika dengan lembut tangan Yadi merengkuh serta memeluknya. Warni tak mampu menolak, meskipun ada bisikan untuk menghindar. Tak lama, Warni benar-benar merasakan hal aneh dan ganjil dari tubuh suaminya yang begitu dingin hingga wajahnya yang pucat. Namun semua itu hanya mampu Warni ucapkan dalam hati. Sejenak ia berpikir untuk lepas dari dekapan sosok Yadi, namun sia-sia. Bahkan tanpa ia sadari pakaiannya sudah terlepas. Entah berapa jam Warni membisu karena setelah itu yang ia rasakan seluruh tulang di tubuhnya terasa nyeri dan ngilu. Tak ada rasa nikmat atau apapun seperti biasa dirinya rasakan, membuatnya meyakini jika sosok yang telah menggaulinya itu bukan suaminya. Lagi-lagi, di semua itu hanya mampu Warni ucapkan dalam hati, manakala langkahnya yang tertatih sampai ke dalam kamar dan melihat tubuh sang suami masih terbaring di atas kasur. Keinginan untuk menceritakan semua keganjilan dan sangat memalukan yang baru saja ia alami hanya mampu ia pendam. Ia takut juga, tak ingin membuat suaminya murka bila tahu dirinya sudah digauli oleh makhluk yang menyerupai suaminya sendiri. Pikirannya berkecamuk. Sesekali ia pun mengingat kembali sosok yang menyerupai suaminya yang belum sekalipun dirinya dengar bersuara. Tak ada perbedaan secara fisik, akan tetapi tampak sekali jika sosok itu bertenaga 5 kali lipat dari lelaki yang ada di sebelahnya. Mengingat semua itu, seketika membuat tubuh Warni merinding ketakutan. Ia merapatkan tubuhnya pada sosok Yadi yang asli. Hatinya menjerit, menangis, berharap hal itu tak terulang. Sampai akhirnya, rasa takut serta lelah di tubuh dan pikiran mengantarkan ia ke dalam lelapnya alam mimpi. Tak ada yang tahu kejadian yang menimpa Warni sekalipun Yadi. Jadi, mari kita mundurkan alur sedikit di 1 jam sebelumnya, di mana jam dinding rumah masih menunjukkan pukul 12 nyaris dini hari. Di salah satu ruangan khusus, tepatnya di ruangan yang baru sore tadi dibersihkan oleh beberapa warga, tampak seorang lelaki duduk termangu di kursi kayu. Matanya menerawang, melamun dengan dagu tertopang. Suara binatang malam yang sedang bernyanyi itu tak dipedulikan. Suara binatang malam yang sedang bernyanyi itu tak dipedulikannya sama sekali. Mungkin karena terlanjur tenggelam jauh ke dalam pikirannya sendiri. Lelaki itu adalah Supri. Dan saat itu dia sedang bingung. Bingung dengan apa yang akan ia lakukan manakala Mbak Kardi yang baru saja memberikan kabar bahwa air dalam kendi itu sudah berubah warna. Kepalanya mendadak berat mengingat keputusan yang ia ambil sendiri siang tadi. Ya, Supri harus akui bahwa keputusan itu ia ambil dalam keadaan berkabung, emosi, dan kurang pertimbangan. Yang ada di kepalanya hanyalah bagaimana ia mempercepat ritual Sewu Jiwo. Semuanya sudah terlampau kacau, apalagi Supri kini sudah menyanggupi pesan dan amanat dari mendiang bapaknya, Sukirman. Jika didiamkan saja, bukan tidak mungkin nyawanya lah yang akan terancam. Apalagi Supri adalah keturunan terakhir. Mau tak mau, Supri harus segera melakukan ritual tarik sukmo dan menanamkan Sewu Jiwo pada korbannya. Sampai di satu titik, tak ada solusi lain yang muncul dari bibir Mbak Kardi. Maka dengan kemantapan jiwanya, Supri segera menuangkan air kendi yang sudah berubah warna merah itu pada cawan yang sudah disiapkan oleh Mbak Kardi sebelumnya. "Leh, setelah kamu meminum air kendi ini, jangan kaget jika nanti tubuhmu mengejang dan mati rasa. Itu berarti perjanjian darah dengan leluhur sudah diterima. Maka cepat pakai jubah hitam itu dan tanamkan Sewu Jiwo pada si korban." Mbak Kardi yang sedari tadi terdiam mulai angkat bicara sambil menjelaskan. Terjingkat Supri seketika setelah mendengar penjelasan dari Mbak Kardi. Itu berarti Supri harus merasakan mati suri sebelum melakukan ritual. Tidak,
Supri menggeleng antara percaya dan ragu atas penjelasan Bakardi. Namun setelah beberapa kali menimbang, Supri kemudian bangkit dan berjalan dengan cepat menuju ruangan tempat akan memulai ritual di sana. Sejenak, kaki Supri pun terhenti di depan pintu. Pandangannya menatap sekeliling, menyaksikan beberapa sesaji yang sudah siap. Apalagi sekarang ruangan itu pun sudah dipenuhi asap putih yang berasal dari dupa dan kemenyan menyala yang ada di setiap sudut ruangan. Pemandangan itu membuat Supri bergidik ngeri. Pasalnya, ia baru pertama kali ini melihatnya semasa Sukirman masih hidup. Tak pernah sekalipun Supri menyaksikan ritual yang dilakukan bapaknya. Padahal Sukirman sudah mewanti-wanti bahwa kelak Suprilah yang akan meneruskan ritual ini. Dan sekarang apa yang ada di hadapannya nyata dilihatnya. Nyata akan ia lakukan untuk meneruskan pemujaan iblis demi tradisi keluarga yang belum sekalipun terputus. Pak, mulai sekarang saya akan meneruskan tradisi ini. Setelah masuk ke dalam dan menatapi lukisan bapak dan ibunya, Supri membuka pakaiannya. Matanya melirik ke arah jam dinding yang ada di atas pintu yang menunjukkan pukul 12:30. Malam itu, kegelapan merangkak perlahan, diiringi suara lolongan anjing yang menggema memenuhi udara. Supri duduk bersila di ruangan. Tepat di hadapannya yang berjarak sekitar 4 langkah, Bakardi dengan setelan pakaian serba hitam juga ikut duduk bersila menghadap beberapa sesaji berbungkus daun pisang yang diletakkan di atas tampa bambu. "Gak usah takut, Leh." Suara Bakardi berat, tebal dan bergetar. Tapi baru kali ini ia merasakan setiap kata yang meluncur dari mulut Bakardi seolah memiliki energi yang berbeda, membuat Supri yang mendengarkan nyalinya menciut. Supri menggeleng ragu. Bakardi pun tersenyum, kepalanya manggut-manggut. Sepertinya dia tahu kalau Supri berbohong. Di samping Supri merasakan adanya hawa yang berbeda, dia pun juga memilih untuk menundukkan pandangan, hanya agar tak beradu mata dengan Bakardi. "Sudah siap, Leh?" tanya Bakardi tiba-tiba. "Sudah, Mbah," jawab Supri terbatas, seakan jiwanya merasakan ketakutan yang luar biasa. Kali ini, Supri pun tak bisa menahan diri untuk tidak melihat apa yang sedang terjadi ketika telinganya mendengar sebuah suara yang tidak asing di telinga. Dan entah dari mana datangnya, tapi kini seekor anak kambing berwarna hitam legam tampak berjalan mendekat ke arah Bakardi yang duduk bersila, membuat Supri menelan ludah. Bagaimana bisa ada kambing sedangkan sedari tadi ia bersama Bakardi? Tanpa berlama-lama, Bakardi pun mengambil sebilah parang yang tergeletak di atas meja. Supri kemudian menoleh ke arah kambing itu yang masih berjalan mendekat ke arah Bakardi. Seakan tangan Bakardi merayu, kambing itu pun semakin mendekat. "Malam ini Simbah akan memohon kepada leluhur Gusti Agung untuk memulai ritual ini," bakar menyannya Mas Supri. Supri pun kemudian maju. Dia menuruti perintah Bakardi dan dalam sekejap bau kemenyan memenuhi ruangan. Nyaris bersamaan, Bakardi pun memeluk anak kambing hitam itu yang masih menurut, sedangkan tangan satunya mendekatkan ujung parang tepat ke arah perut sang kambing. Supri pun sudah tak sanggup. Dia berusaha bangkit, tapi ucapan Bakardi buru-buru menahannya. "Jangan pergi, Mas. Jangan takut. Ini semuanya demi kamu dan juga bapakmu." Malam itu kian mencekam. Parang diayunkan dengan sangat cepat, membuat perut anak kambing itu terbelah. Darah membanjiri sesajen dan juga gelas cawan yang terbuat dari bambu. Si kambing mengembik sebelum akhirnya meregang nyawa untuk selama-lamanya. Sedangkan cawan yang sudah terisi dengan darah kambing itu Bakardi diangkat tinggi-tinggi sambil melantunkan sebuah mantra sebelum menyuruh Supri untuk meminumnya. Namun sebelum Bakardi meminta Supri untuk meminumnya, jari-jari Bakardi masuk ke dalam perut kambing itu lalu menarik keluar isi perutnya. Usus, hati dan jantung semuanya terurai keluar. Sebelum Bakardi melakukan sesuatu yang tak pernah Supri lupakan untuk seumur hidupnya, Bakardi memasukkan isi dalam perut kambing itu ke dalam mulutnya mentah-mentah.
Bakardi berdiri dan berjalan ke arah Supri yang duduk bersila. Kemudian darah yang awalnya membanjiri tampah bambu itu diangkatnya lalu disiramkan ke tubuh Supri. Amis dan perengus, itulah aroma yang setidaknya menggambarkan mimik wajah Supri yang mulutnya mengerucut mencoba menahan bau tak nyaman itu. "Mas Supri, sekarang minumlah darah kambing ini," ucap Bakardi sambil memberikan gelas cawan. Dan tanpa menunggu perintah kedua, Supri dengan tangan gemetar mengambil gelas cawan bambu itu dan meminumnya sebelum tubuhnya kejang hebat. Tak lama, tubuh Supri merasakan panas yang luar biasa, kemudian ambruk dan kejang-kejang. Dalam situasi seperti itu, bukannya Bakardi panik ataupun menolong Supri, melainkan Bakardi menatap tajam ke arah tubuh Supri yang masih terkejang sembari membacakan sebuah mantra jiwa. Selepas Bakardi merapal mantra, secara bersamaan tubuh Supri berhenti mengejang. Supri pun kemudian bangkit, tapi kali ini wajah dan tatapannya berbeda. Seakan ada satu makhluk lain yang bersemayam di dalam tubuh Supri. Ia pun kemudian berjalan mendekat ke arah jubah hitam yang tersampir di tembok, mengambilnya lalu memakainya. Bakardi pun kemudian merapal mantra untuk yang kesekian kalinya yang membuat tubuh Supri kembali mengejang hebat. Tak lama, Supri pun sudah berada di dalam sebuah rumah sederhana. Tepat di hadapannya, satu suara guyuran air menghentikan aktivitas orang yang ada di dalam kamar mandi. Kemudian, pintu pun terbuka, menampakkan seorang perempuan yang ayu dengan kemampuan yang sekarang dimiliki Supri, dan atas bantuan Bakardi, Supri berhasil menanam sewu jiwo kepada Warni, istri Yadi yang tak tahu menahu akan akibat perbuatan suaminya sendiri. Selesai. Wow, luar biasa. Kisahnya keren banget dan ini baru awal bikin penasaran apa sih yang terjadi selanjutnya. Dan agak ini ya, pesugihan, kembali lagi pesugihan yang tapi ini agak-agak unik nih ya jenis pesugihannya. Saya juga sengaja belum membacanya sampai habis, jadi biar sama-sama penasaran. Jadi terjebak lah ya, Mas Yadi ini seperti dijebak, dan bagaimana sih nanti pada akhirnya, dan semakin membuat kita penasaran ya. Untuk di part keduanya jangan sampai teman-teman ketinggalan, dan saya sedikit mengulas tentang korban kecelakaan ya. Jadi memang menggiurkan ya ketika kita menemukan kecelakaan di jalan raya lalu ada harta berharga atau benda berharga dari korban kecelakaannya, itu sangat menggiurkan. Terutama dikala orang yang menemukannya itu dalam kondisi ekonomi yang kepepet. Dan saya pribadi selalu dipesankan jangan pernah mengambil keuntungan dari kecelakaan. Jadi jangan pernah kita mencari keuntungan dari kecelakaan apapun bentuknya itu. Apalagi seperti Mas Yadi yang justru mengambil tumpukan uang yang ada di dalam mobil itu. Wah, itu aja. Jadi terlepas dari segala macam pesugihan ya, jangan pernah mengambil keuntungan dari kecelakaan. Contoh lainnya mungkin ketika terjadi kecelakaan terus kita meminta uang yang lebih besar ya daripada kecelakaan yang kita alami gitu. Misalkan motor sama motor, padahal biaya bengkelnya hanya 50.000 terus kita minta 100.000, jangan sampai, karena bahaya banget. Itu biasanya karmanya itu cash langsung diterimanya. Dan semakin penasarannya pokoknya jangan sampai ketinggalan ya, sewu jiwo. Kisahnya mantep banget. Dan buat yang punya komentar lain silakan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan yang suka dengan videonya silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Nah, bisa juga di-share ya ke teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur. Dan yang baru bergabung sekali lagi kami mohon untuk diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan mungkin buat teman-teman yang punya kisah yang bertemakan horor misteri ya, yang berdasarkan kisah nyata dari pengalaman pribadi, jika memang berkenan untuk disampaikan di channel kita silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon kami. Boleh berbentuk tulisan, boleh berbentuk voice note ya, rekaman suara, bebas senyamannya teman-teman aja. Kita tunggu ya. Bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. 0878 4509 4752 ya. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan kisahnya, kami harap bersabar karena masih dalam proses penggarapan ya. Setelah selesai kami akan memberitahukannya dan insya Allah kami akan up semuanya satu persatu.
Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permintaan maaf yang seluas-luasnya apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya tadi ada kesalahan saya dalam berkata-kata, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah seru, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo, di Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.